biasa kita menampilkan atau membunyikan ayat, yaitu saya akan berangkat dari ayat SK puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini saya garis bawahi kata amanu, asyam dan tattaqun. Iman, puasa, dan takwa. Kemudian ke ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya garis bawahi kata u'budu dan tattaqun. Artinya ada ibadah, ada takwa. Nah, ini artinya bahwa puasa itu rekat sekali dengan takwa. Atau puasa adalah sarana untuk menuju takwa, sebagaimana amal ibadah yang lain-lainnya, bahwa kita diperintah menyembah Allah itu supaya bertakwa. Nah, kemudian ke ayat yang lain lagi, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini yang saya garis bawahi kata-kata akramakum dan atqakum. Kalau dari takwa, ibadah, ternyata takwa itu juga ada yang lebih dari sekedar muttaqin, tapi atqakum, akramakum, atqakum. Ini menunjukkan bahwa takwa itu ada peringkatnya, bertingkat-tingkat ada. Kemudian satu ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran 102. Ini tentu ayat yang tiap Jumat, mungkin tiap khotib Jumat menyebutkan ayat ini setiap Jumat itu. Kata-kata ada haqqa tuqatihi. Nah, ada ittaqullah haqqa tuqatihi berarti tidak sekedar hanya takwa saja, tapi takwa itu harus sampai kepada peringkat takwa yang sesungguhnya, yang setakwa-takwanya. Barangkali juga ayat ini kalau dihubungkan lagi dengan ayat yang lain, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Kadang ada yang mengkonfrontasikan atau menganggap itu antara yang ittaqullaha haqqa tuqatihi dengan ittaqullaha mastata'tum itu dianggap nasih mansuh. Saya kira mungkin tidak seperti itu. Nah, kita pahami saja kalau mastata'tum itu ma itu di dalam kajian ushul fikih disebut lafdzul umum, berarti takutlah, takwalah kepada Allah dengan segala kemampuan. Semampunya seberapa? Kalau mampunya itu 90%, ya 90, lebih dari 90% sampai 100%, ya, kalau dimasuk dalam ma berarti masih dalam perintah
ittaqullaha mastata'tum. Nah, dari ayat-ayat yang kita sampaikan ini sebenarnya yang ingin kita tekankan pada pagi ini adalah tentang derajat ketakwaan. Nah, bahwa takwa itu sebenarnya ada yang tingkatnya itu rendah atau terendah, dan ada yang sampai tertinggi atau tingkatnya paling tinggi, dan tentu di antara tertinggi dan terendah itu ada yang biasa-biasa, ada yang sedang-sedang. Barangkali kalau yang tertinggi itu dipakai angka 100%, terendah itu 0%, ya yang sedang itu ya antara 0 sampai 100, yang di tengah-tengahnya itu 5 sedang dekat kepada yang terendah ataupun sedang dekat kepada yang tertinggi. Nah, dari adanya peringkat-peringkat ketakwaan ini, saya inginlah ini menyampaikan ini ya, barangkali ini pemahaman saya ya, saya kira benar ya. Kemarin juga saya mendengar tentang hal ini itu dari kuliahnya Profesor Dr. Hamid Fahmi kemarin di awal Ramadan di Unida, yaitu bahwa takwa itu sebenarnya mempunyai 3 dimensi. 3 dimensi itu mungkin kalau diurutkan, dimensi tertinggi itu bentuknya adalah al-ihsan, dimensi yang di tengah-tengah itu al-iman, dimensi yang paling bawah itu al-islam. Istilah al-islam, wal-iman, wal-ihsan ini ada di dalam hadis yang sangat populer ya, hadis sangat banyak kita dengar yang sering disebut dengan hadis itu Jibril. Nah, maka saya ingin coba ini bahwa dengan adanya 3 dimensi ketakwaan yang merupakan ini peringkat ketakwaan, maka harusnya atau seharusnya lah kita di bulan Ramadan ini mengingat atau merasa diingatkan bahwa kita harus selalu meningkatkan diri. Meningkatkan diri dari dimensi yang ya mungkin terbawah. Yang terbawah itu al-Islam. Dari peringkat terbawah itu sendiri, coba kita fahami dulu artinya al-Islam itu apa. Ada yang mendefinisikan al-Islam itu, mungkin masih ada yang ingat ya pelajaran Aqaid kelas 2 KMI dulu ya. Al-Islamu wa al-khudu'u wal inqiyadu lima ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunduk, taat, berserah diri kepada Allah dalam bentuk-bentuk yaitu al-ibadat bi arkanil Islam al-khamsah, dengan melaksanakan al-a'malus sholihah atau melaksanakan al-muamalat asy-syar'iyyah. Nah, di dalam peringkat al-Islam ini sendiri, kalau kita rinci umpamanya, dari segi rukun Islam saja pertama yaitu syahadat, syahadat kita ini juga berperingkat kualitasnya. Saya kira kalau yang membaca syahadat itu anak kecil, anak TK atau anak baru SD, tentu akan beda pemahamannya dengan syahadat itu dibaca oleh orang yang sudah dewasa, sudah sekolahnya sanawiyah, aliyah, atau bahkan oleh mahasiswa ataupun oleh dosen yang sudah berpendidikan tinggi, mesti beda-beda. Nah, kita dalam satu hal tentang syahadat itu saja
Kita mesti bertanya itu kalau akan meningkatkan syahadat kita. Apakah syahadat kita ini sudah betul-betul sahih? Sahih dalam artian bersih betul tauhid kita, tidak terkena penyakit yang membatalkan iman, yang membatalkan syahadah kita, yang mengotori keimanan kita, umpamanya yang mengotori atau yang membatalkan syahadah kita itu adalah syirik, baik syirik jahri maupun syirik khafi. Barangkali kalau yang syirik jahri ya enggak ya. Yang mungkin sulit itu kalau syirik khafi, yaitu yang dikhawatirkan oleh Rasul itu mengenai kita itu riya. Nah, maka untuk meningkatkan itu kita harus melihat, mengaudit diri kita sendiri barangkali ya, atau menintrospeksi, benarkah syahadat kita ini tidak ada syirik-syiriknya atau nada-nada syirik khafi, tidak ada hal-hal yang merusakkan iman kita seperti mungkin penyakit TBC, dan istilah itu tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, kalau memang masih ada, kita tingkatkan, kita bersihkan nawaqidul iman atau adronus syirki, dan yang lain-lain itu dibersihkan untuk menjadi syahadat kita ini syahadatnya orang yang betul-betul beriman, peringkat di atasnya Islam. Nah, begitu juga amalan-amalan yang lain, rukun Islam yang lain, sholat kita. Sudahkah sholat kita ini berkualitas tinggi? Bisa jadi sholat kita selama ini masih seperti sholatnya yang orang sahabat Nabi yang dikatakan sholli fa innaka lam tusalli. Oleh Nabi disuruh sholat. Setelah dia lakukan sholat, Nabi menolak itu. Sholat lagi, ulangi lagi sholatnya. Nah, itu sampai 3 kali ya. Kemudian akhirnya Rasul menjelaskan tentang tata cara sholat itu. Nah, jadi itu sholat kita perlu kita tingkatkan ya, tahsinus sholat. Nah, tahsinus sholat, meningkatkan sholat kita, kualitas maupun kuantitasnya. Nah, begitu juga amalan-amalan yang lain, puasa kita, zakat kita. Wah, itu zakat itu jangan-jangan kita berzakat itu belum sesuai betul dengan tuntunannya. Atau zakat yang kita keluarkan itu belum sesuai dengan kewajiban zakat yang sebenarnya. Mestinya kita zakat dengan wajib zakat itu yang dikeluarkan itu 1 juta, tapi yang dikeluarkan mungkin belum 1 juta. Nah, itu perlu masing-masing kita ini melihat kualitas berzakat kita ini sudah benar atau belum. Nah, begitu juga haji atau haji dan umroh. Nah, haji kita ini betul-betul haji yang mabrur atau tidak mabrur. Nah, begitu selanjutnya dari tingkatan atau peringkat yang bawah sampai al-a'malus sholihah wal al-mu'amalat bersama orang, baik itu muamalat maliyah umpamanya gitu ya. Kita masih bermuamalah dengan riba atau tidak? Padahal yang namanya bank-bank yang sudah syar'i sudah ada. Nah, itu mungkin perlu kita ini juga berpikir untuk meningkatkan kita di dalam hal yang muamalat, tingkat kesyar'iannya, tingkat kehalalannya, tingkat kesolahiyahnya itu perlu. Ini dalam dimensi Islam dulu. Kemudian kalau kita lanjut ke dimensi peringkat berikutnya, dimensi iman. Itu pun juga perlu kita teliti, kita lihat, kemudian nanti kita tingkatkan juga iman kita itu. Nah, tentang iman itu al-imanu i'tiqadun bil qalbi atau tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal abdan atau wal arkan. Nah, itu atau mungkin kalau kita ingat pelajaran di KMI dulu itu ada al-imanu wa
al-i'tiqadu al-jazim, al-i'tiqadu al-jazim atau al-yakin itu. Nah, tentunya dimensi-dimensi iman itu ya al-iman bi arkanil imani as-sittah. Dan kita pelajari semuanya itu di pondok itu ya. Kita cek satu-satu. Imanuna billah betul-betul atau belum lah di sejalan dengan syahadat tadi. Afwan, ini saya pengen cek ini suara saya masih masih terdengar bagus ya. Bagus Ustaz. Bagus ya, lanjutkan ya. Nah, kita perlu memperhatikan, meningkatkan iman itu bagaimana. Jadi dimulai dari ketauhidan kita yang tadi berkait dengan rukun Islam syahadah tadi itu betul-betul kalau syahadah itu tidak hanya ucapan dengan lisan tapi i'tiqad. Betulkah kita ini sudah sesuai dengan iman kita, dengan syahadah kita? Kita bersaksi bahwa Tuhan yang disembah itu hanya Allah, atau kita hanya akan menyembah Allah, dan syahadatul Rasul itu artinya kita itu berjanji, bersaksi bahwa kita menyembah Allah itu hanya dengan cara yang diterangkan oleh Rasul. Nah, Rasul itu menjelaskan bagaimana Allah. Nah, itu kita periksa semuanya. Termasuk juga mungkin ilmu tentang keimanan kita ini. Nah, ini karena kita masalah akidah itu kadang kurang memperhatikan ilmunya itu ya. Itu perlu. Apa kita ini paham betul dengan al-iman bil akhirah, bil yaumil akhir. Kita ini ngerti enggak ini berita-berita tentang surga, tentang neraka, yang ngerti, tetapi mungkin sebenarnya ada buku-buku yang sangat menerangkan dengan detail kaifa akhbarul jannati wan nar, yang kalau kita baca itu akan menambah keimanan kita. Kalau iman kita pada hari akhir itu bertambah, pasti kita akan amaliyah kita, Islam kita juga akan naik. Nah, begitu juga iman dengan takdir. Nah, kalau dulu kita di pondok itu ada sekedar ayatul ahkam. Ayatul ahkam tentang takdir. Nah, itu kita sudah belajar itu ya. Tapi kadang-kadang kita ini karena pengetahuan atau ilmu tentang qadha wal qadar itu kurang begitu pahami. Nah, ketika kita mendapatkan satu takdir Allah, mendapatkan qadha dari Allah, mendapatkan musibah umpamanya yang itu di luar nalar kita, akhirnya kita larinya bukan kepada Allah lah itu. Nah, atau kalau diuji dengan apa itu ujian yang berupa al-khauf wal ju' wa naqsin al amwal wal anfusi, kemudian akhirnya larinya bukan karena merasa naqsin minal amwal, kemudian mencari tambahan al amwal kepada jalan yang tidak syar'i. Lah itu artinya iman kita diuji di situ itu. Atau karena meskipun tahu zakat itu harusnya atau wajibnya sekian-sekian, tapi karena rasa imannya kurang, akhirnya zakatnya tidak dipenuhi. Nah, itu kalau imannya lemah itu seperti itu. Nah, maka perlu tarqiyatul iman. Nah, tarqiyatul iman, meningkatkan iman kita. Dari semua rukun iman yang 6 itu kita pelajari ilmunya lebih detail-detailnya, sehingga keimanan kita kepada arkanul iman as-sittah itu betul-betul mantap. Dan kalau mantap itu nanti akan, kalau nanti digabungkan dengan al-Islam, al-iman wal Islam, itu akan meningkat kepada peringkat yang berikutnya adalah al-ihsan. Nah, di dalam hadis itu tentang al-ihsan disebutkan al-ihsanu mal ihsan. Nah, Rasul menjawab anta budallaha ka'annaka tarohu wa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Nah, al-ihsan ini juga identik dengan al-akhlaqul karimah. Kalau sudah menyembah Allah seakan-akan kita ini betul-betul melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah, akan menjadi perbuatan yang
merupakan gabungan antara al-Islam wal iman. Maka akan menjadilah kita ini memiliki al-akhlaqul karimah. Dan al-akhlaqul karimah di dalam Islam itu tidak sekedar toto kromo, munamuni, solah bowo, itu bukan. Tapi al-akhlaqul karimah di dalam Islam itu sebenarnya kalau kita mengacu kepada satu hadis yang menerangkan bagaimana istri Rasul ditanya tentang akhlak Rasul, maka jawabnya akan pendek sekali, innama khuluquhul Quran. Berarti al-akhlaqul karimah yang kita sebutkan di dalam peringkat al-ihsan itu ya al-akhlaqul Qur'aniyah. Al-akhlaqul Qur'aniyah, di mana orang yang berakhlak yang mulia itu adalah orang yang melakukan kullu syai'in ma fil Quran, ya, tentunya fil Quran wa as-sunnah. Sehingga dengan demikian itu orang akan ya'budullaha ka'annahu yarahu. Atau ya takid bi annallaha yarahu. Ini betul-betul itu gambaran tentang ihsan itu seperti itu. Nah, ini dari 3 peringkat inilah maka seharusnya kita ini setiap saat itu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita ini. Baik itu kualitas secara umum, yaitu dalam hal ibadah maupun kepada yang lain-lain. Nah, itu tadi secara umum mungkin yang harus meningkat kita adalah amal ibadah kita dari Islam ke iman kepada ihsan. Nah, itu kalau kita rinci sebenarnya juga dalam hal muamalah atau dalam hal amal as-solihah kita ini juga ada tingkatan seperti itu. Nah, al-amalus solihah yang tingkatannya hanya baru Islam saja, baru nanti akan naik ke iman dan al-ihsan. Nah, atau mungkin sedikit saya ingatkan bahwa kenapa kok ada gradasi iman dan Islam dan iman itu, mungkin antum mengingat satu ayat itu, qaulatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qul aslamna walam ma yadkhulil imanu fi qulubikum. Itu. Jadi ketika orang-orang Arab Badui datang pada Rasulullah meminta sedekah atau apa, mereka mengaku kalau kami sudah beriman, tapi ditolak oleh Rasul. Nah, turun ayat itu, katakanlah kamu belum beriman, iman belum masuk dalam hatimu. Katakanlah kami baru berislam. Nah, ini alasannya seperti itu. Nah, jadi gini, ini tadi semuanya teori atau semuanya normatif semuanya. Sekarang kalau kita agak breakdown yang agak rinci-rinci lah, kita bertiga peringkat ini umpamanya kita sebagai apa ya? Kalau ini adalah forum mubalik, sebagai dai, kita juga harus sebagai dai, sebagai mubalik itu juga berusaha meningkatkan dakwah kita, meningkatkan pribadi kita sebagai dai. Nah, di antaranya di dalam dakwah itu ada satu nilai atau ada satu hal yang perlu dipenuhi, apa itu yang kata-kata ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Kita ini dalam berdakwah itu betul-betul ala basirah apa enggak ala basirah. Inilah maka dituntut mubalik, guru-guru, ustadz itu di dalam dakwahnya selalu harus meningkatkan basirahnya. Nah, basirah itu bisa di mata hati, bisa berarti nanti ya ilmunya, dakwah itu betul mengerti yang didakwahkan atau tidak, mengerti apa tidak, tujuannya, sasarannya, materinya. Nah, itulah juga ala basiratin, benar seperti yang dituntunkan oleh Rasul, ana wa manit taba'ani atau belum. Nah, itu perlu meningkatkan dai, mungkin ada dai yang profesional. Wah, itu perlu itu ditingkatkan kualitasnya, bukan hanya kualitas teknik penampilan di televisinya, bukan, tapi kualitas isinya itu gitu.
Aksi boleh, apa namanya, aksi boleh, tapi isi jangan dilupakan. Itu dulu guyonannya teman saya itu, Ustadz Maksum Yusuf itu, aksi boleh, tapi isinya nggak tahu, katanya gitu ya. Nah kita enggak ya. Jadi sebagai mubalik, umpamanya kita ini bolehlah action atau gaya-gaya yang menarik pendengar atau audiens, nah itu. Tapi isinya, bobotnya itu harus betul-betul yang bagus. Ini umpamanya gitu. Nah, kita sebagai profesional dalam bekerja, umpamanya, bisnis umpamanya, itu juga perlu meningkatkan bisnis kita ini dari tingkatan bisnisnya yang sekedar Islami, bisnisnya orang meningkat pada orang yang iman, tapi bisnismen yang betul-betul ihsan. Wah, itu kalau sudah tingkatnya itu bukan main itu. Nah, bisnis bukan hanya orientasinya itu nyari keuntungan, nyari harta, tidak itu. Nah, kita tahu kalau yang bisnis di negara kita, ada orang bisnismen yang non Islam ya seperti itu, membuat sengsara orang banyak itulah. Kalau orang Islam, orang Muslim, orang mukmin berbisnis, nah, tentu itu mesti untuk kepentingan orang banyak itu, bukan untuk tumpuk untuk dirinya sendiri. Bisnismen. Mungkin kita ini sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik umpamanya, atau sebagai manajer pendidikan, itu juga perlu kita selalu meningkatkan diri. Meningkatkan diri dari yang peringkat yang paling bawah tadi itu hanya sekedar praktisi, syariah, praktisi, kadang-kadang ya Islam, tapi kemudian naik ke iman, naik ke ihsan, gitu. Dosen-dosen tentunya, saya kira banyak teman-teman ini yang juga dari dosen. Ya, dosen tidak hanya mengajar mahasiswa, bukan ya, tapi juga selain tugas-tugas yang lain tentu ya, tugas tridharma itu iya, tapi kemudian dari hal ketika mengajar, menyampaikan ilmu itu, apapun itu, guru kecil, guru menengah, guru besar, itu kalau menurut saya tugasnya itu memandaikan murid. Guru itu tugasnya dalam bahasa Jawa itu guru tugasnya minter ke murid. Gimana supaya murid-murid menjadi pinter? Nah, pinter seperti gurunya atau melebihi dari gurunya dan mengamalkan ilmunya, seperti itu. Itu profesi kita apapun itu ya seperti itu. Nah, pendidik, bisnismen ataupun yang lain-lain lagi apa, itu saya kira perlu meneliti kita sehingga betul-betul perbuatan kita ini perbuatan yang la'allakum tattaqun. Dari segi ibadah saja itu mungkin kita juga hafal itu ya, takriful ibadah itu. Ibadah itu ada yang mendefinisikan adalah ismun jami'un likulli ma yardhu ma yuhibbullahu wa yardhu. Berarti semua perbuatan yang disenangi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah itu adalah ibadah. Nah, kalau yang tidak disenangi, tidak diridhoi, ya bukan ibadah. Nah, saya kira itulah yang perlu saya tekankan pagi ini, bahwa kita di dalam berpuasa itu ya ini mengharuskan kita ini selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan. Karena iman sendiri juga ada, iman itu bertingkat-tingkat juga kan, iman itu ada bercabang-cabang. Nah, itu di pelajaran akidah kita di KMI kelas 5 itu juga ada itu ya. Nah, saya kira begitu intinya. Kalau kurang panjang silahkan itu dipanjangkan sendiri, berarti ya minimal itu dijadikan renungan kita untuk mengisi bulan Ramadan, itu diingatkan ke situ itu. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin kita lanjutkan mungkin dengan ya dialog atau apa begitu. Monggo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di antara para jamaah barangkali ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau langsung saja menyalakan mikrofonnya. Fadhol.
Baik, ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, mungkin saya nih Kiai yang mau bertanya. Boleh ya Kiai? Ya, monggo. Barangkali bisa tolong bantu dijelaskan Kiai makna daripada kata ihtisab pada dalil itu Ustaz. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Nah, makna dari ihtisab sendiri di dalil tersebut itu bagaimana? Iya. Dalam hadis itu ada kata imanan wahtisaban, kalau tidak salah hadisnya itu bunyinya kan man soma Ramadhana imanan wahtisaban gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man soma atau man koma gitu ya. Nah, imanan jelasnya. Kalau ihtisaban itu artinya berharap pahala, mengharap pahala, menghitung-hitung untuk mendapat pahala, itu artinya begitu. Jadi ihtisaban itu bisa mungkin berarti ibtigho'a wajhillah gitu ya, mengharap pahala, mengharap keridhaan Allah, itu maksudnya. Baik, berarti di bulan Ramadan ini kita harus banyak hitung-hitungan juga sebetulnya. Ya, maksudnya ya sebenarnya bukan hitung-hitungan pahala maksudnya gitu. Betul-betul kita ini yakin bahwa kita ini kalau beribadah itu dapat pahala. Kan itu kan ada hadis-hadis yang lain yang mengatakan itu yang maknanya semua amal Bani Adam itu adalah miliknya. Tapi kalau puasa Ramadan itu milik saya, milikku, anak ajzibihi. Dan juga mungkin hadis yang mengatakan bahwa pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, karena kita tahu mendengar hadis gitu itu, ya kita meyakini bahwa amalan kita di bulan Ramadan dilipat gandakan. Lipat berapa tuh? Banyak sekali. Nah, dengan begitu maka kita terdorong untuk beramal baik, beramal soleh, beribadah yang sebanyak-banyaknya itu karena kita yakin itu perintah Allah dan yakin bahwa Allah itu melipat gandakan pahalanya, maka kita bersemangat untuk beribadah, beramal. Nah, itu ihtisaban. Dan kalau sudah begitu, itu maka pahala kita adalah ghufiroma lahuma taqaddama, akan diampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu, dan nanti keluar dari bulan Ramadan itu sudah dianggap bersih dan kembali kepada kesucian, kira-kira seperti itu. Kalau puasanya itu ikhtisaban imanan wahtisaban, begitu. Terima kasih Ustaz. Barangkali di antara yang lain ada Kiai Jamil juga nih bergabung sama kita, ada Firsin, Ustaz Bukhari barangkali mau menambahkan atau tanya langsung. Ya, siap. Justru ingin bertanya nih sama Kiai Mujana Jamal. Apa yang dimaksud koma Ramadan yang membedakan man shoma Ramadan seperti yang dibacakan Kiai tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi dalam hadis lain man qoma Ramadan imanan, makna yang tersirat ataupun tersurat dari koma di sini apa Kiai? Mohon pencerahannya. Ya. Memang ada yang koma itu artinya koma kiaman. Ada satu buku yang ditulis oleh Nasiruddin Al-Albani, itu judulnya Qiyamu Ramadan. Nah, di buku situ diterangkan tentang cara sholat tarawih dan sholat witir. Nah, artinya Qiyamu Ramadan adalah menghidupkan malam Ramadan dengan sholat-sholat sunnah, diantaranya sholat tarawih dan witir, yang kalau dilihat dalam buku Qiyamu Ramadan-nya Albani itu, Nabi melaksanakan sholat tarawih itu sampai sepertiga malam, sampai 2/3 malam, sampai hampir subuh. Dengan bacaan yang baik-baik, yang panjang-panjang. Itu disebut Qiyamu Ramadan. Kenapa? Karena litulil qiyam lis sholah. Nah, itu. Jadi sebenarnya Qiyamu Ramadan itu tekanannya adalah pada sholat
malam di bulan Ramadan. Nah, sholat malam itu ada yang mengatakan boleh sholat taraweh dan witir, boleh lagi nanti sholat taraweh ditambahi lagi sholat tahajud malam, ada begitu. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa ada hadis juga yang mengatakan bahwa sholatul Rasul di malam hari itu di Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat atau di riwayat lain 13 rakaat seperti itu. Tapi kira-kira walaupun jumlah rakaat ini hanya 11 atau 13, kalau dikatakan itu sampai sepertiga, sampai setengah, sampai 2/3 malam, itu memang Rasul itu sholat malamnya sangat panjang sekali sampai dikatakan beliau itu kakinya bengkak itu karena lamanya berdiri. Bukan sholat malam itu cepat-cepat kemudian 15 menit mendapat 23 rakaat, bukan kayak gitu, tapi betul-betul yang dibaca itu surat yang panjang-panjang, ada At-Tiwal, Aswar At-Tiwal, ada Al-Qisorul Mufassal, itu ada seperti itu. Jadi kalau kita ini menghidupkan bangun malam tidak tidur malam hari puasa untuk berdiri sholat, itu artinya kita nih menghidupkan qiyamu Ramadan. Nah, maka saya kira di masjid-masjid yang sudah melaksanakan taraweh atau memperbaiki taraweh-tarawehnya itu langkah yang bagus sekali ya, walaupun mungkin tidak persis kayak di Masjidil Haram yang sekian panjangnya itu, tapi sepertinya sekarang ini sudah banyak itu peningkatan qiyamu Ramadan, sholat taraweh yang imamnya itu para hafid itu sudah banyak itu yang melakukan seperti itu. Positif lah, peningkatannya ada peningkatan yang positif saya kira. Itu yang dimaksudkan qoma Ramadan, kurang lebih seperti itu. Ya. Syukran Kiai, jazakallah khair Kiai. Baik, ini ada Ustadz Dede juga nih. Tafadhol Kiai Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mulyono Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana tilmizukum saat waktu di ISIP dulu tahun 2008 sempat ngabdi bersama antum dulu di situ. Masya Allah. Saat Ana mau nanya, Saat tadi antum bilang tugas dosen itu tidak hanya mengajarkan tapi juga mencerdaskan ya. Di sini Ana masih mencerna, saat mohon izin untuk minta pencerahan karena selama ini yang terjadi di kelas ya, kita kan ngajar, fahim, diem semuanya kan nggak mau nanya ya, fahimlah ya. Terus di luar kelas kita nggak pernah nanya-nanya lagi tentang pelajaran gitu. Dan memang di sini berasrama, dan juga walaupun berasrama ya ketika kita ketemu di jalan ya paling nyapa gitu aja. Ketika kita ketemu di masjid ya udah sholat gitu aja gitu kan. Nggak ada lagi yang namanya nanya-nanya evaluasi maklumat sabikoh gitu. Nah, jadi menurut antum, secara pengalaman antum pasti juga lebih dalam ya, Zat. Apa bedanya mengajarkan sama mencerdaskan? Karena memang yang kita tahu ya ngajar ya cuma di kelas, entah mereka cerdas atau enggak kan katanya ya doakan saja gitu. Mohon pencerahannya ya, Zat. Ya sebenarnya begini. Kita di dalam mengajar sebagai dosen itu di dalam ilmu pengajaran yang harusnya dikuasai oleh dosen itu sebenarnya unsur-unsur bagaimana mencerdaskan mahasiswa itu ada sebenarnya itu. Nah, umpamanya saja ya kalau secara teori itu kan dosen juga harus membuat RPS kan. RPS, rencana pembelajaran studi itu yang di situ dicantumkan target pembelajaran CPM, CPMK, CP, apalagi capaian pembelajaran tingkat pelajaran, capaian pembelajaran prodi dan sebagainya itu kalau ditepati betul mengajar itu betul-betul. Nah, umpamanya ya, kalau antum tuh mengajar umpamanya tentang ulumul Quran umpamanya gitu ya, di antara tujuan pembelajaran di situ, atau kalau di istilah di amali tadris di pondok itu al-gharad atau al-hadaf itu kan ada di situ. Setelah ini mahasiswa bisa menjelaskan gini, terus nanti yang tujuan amali afektifnya umpamanya harus bisa melakukan ini. Itu kalau dosen itu betul-betul konsekuen dengan RPS-nya dan melakukan dan betul ngecek betul,
itu ya sebenarnya sudah termasuk mencerdaskan. Tapi kira-kira ini dosen dalam mengajar itu ya sudah menyampaikan ilmunya, tapi unsur-unsur tatbiknya atau kontrolnya itu kurang, saya kira begitu. Nah, maka sebenarnya walaupun antum kita ini dosen di mana dengan teori-teori pengajaran yang begitu tinggi-tingginya itu, kalau kita ini juga masih menerapkan itu amal itu tadris itu sudah cukup bagus itu sebenarnya ya. Yang biasanya kita semuanya akan hafal kalau amal itu tadris pondok itu ada khotowatu herpat itu ya. Nah, itu kalau diterapkan di dalam mengajar di perguruan tinggi, kemudian diperkaya dengan metode-metode yang baru, itu sama dengan meningkatkan metode pembelajaran kita yang ada di pondok itu, ditingkatkan dengan metode pembelajaran untuk mahasiswa dengan teori-teori baru. Kalau di KMP nggak ada namanya tugas diskusi, tapi kalau di mahasiswa kan ada diskusi, ada seminar, ada apa. Nah, itu sebenarnya kalau itu ditepati betul-betul, itu ya mencerdaskan betul. Kita mahasiswa kita suruh buat paper, tapi buat paper beneran apa tidak? Nah, itu kita harus ngecek juga lah. Kalau papernya juga copy paste aja, yang kadang juga nggak ngerti juga. Artinya ya nggak cerdas namanya mahasiswa itu, pinter aja kalau gitu. Nah, itu saya kira begitu, Ustadz. Syukran Ustaz Mulyono, jazakumullah khair. Masya Allah tercerahkan Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Saya kira cukup ya untuk pertanyaan pagi hari ini. Langsung saja kita menutup kegiatan kita dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh guru kita, narasumber pagi ini, Ustaz Dr. K.H. Mulyono Jamal. Silakan Ustaz. Ya, mari kita tutup doa kita tutup acara kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.